Baiklah teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini untuk membuat tugas studi kasus dari mata kuliah kewirausahaan, kami sedang bersama Ibu Lestari, yang mana ini adalah konveksi ya Bu ya, masuknya dengan namanya Diksa Sport teman-teman. Jadi di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Tapi ngobrolnya santai aja Bu. Iya. Jadi pertanyaan pertamanya itu adalah latar belakang atau bagaimana awal cerita konveksi ini tuh terbangun gitu. Langsung aja nih. Oh ya. Itu pertama sekitar tahun 2005 ya, sekitar itu 2005. Iya, 2005 waktu anak saya masih kecil ya itu. Itu saya kan kerja di konveksi kaos gini juga. Terus suami juga. Terus akhirnya suami kan dulu pelatih sepak bola. Jadinya kan banyak relasi yang butuh baju sama celana gitu. Terus ada teman-temannya yang Pak buatin celana satu gitu. Kan saya latar belakangnya sudah bisa jahit gitu. Terus ya oke, gitu. Terus ada yang suruh buatin 5 setel gitu. Pertama dari 1, 2, 3 itu diterima itu. Terus dari teman-teman gitu aja. Terus nanti ternyata kok pada cocok gitu loh. Maksudnya jahitannya juga memuaskan gitu. Akhirnya ada yang pesan 1 tip. Berarti awalnya itu dari relasi ya teman gitu, dari sedikit-sedikit gitu, pesanan sedikit diterima. Akhirnya bisa berkembang. Berarti awalnya itu dari teman, lalu udah ada produksi sendiri di sini, dan tadi kan awalnya bilangnya kerja di tempat. Ya. Akhirnya memutus kerja itu dan akhirnya membuka konveksi sendiri itu sejak sekitar ya berjalannya itu kita kan masih kerja sambil di rumah gitu ya. Itu mungkin sekitar 5 bulan sampai setengah tahun itu prosesnya, dari saya mulai langsung berdiri sendiri itu. Pertama-tama juga saya dulu yang resign dari kerjaan, tapi kan suami kan di sana juga tukang potong, masih di sana masih membutuhkan tenaganya. Akhirnya suami saya kerja di rumah sama kerja di tempat konveksi lainnya itu. Setelah dia istilahnya ya kan nggak enak ya langsung keluar di sana, nanti kalau suami langsung keluar kan nggak ada yang tukang potongnya. Akhirnya suami saya kerjasama dengan bosnya dia itu, tolong carikan orang biar saya kasih, maksudnya dibelajari cara motongnya gini sampai bisa, nanti baru saya resign dari sana gitu. Suami saya akhirnya dapat orang dipelajari, mau dia sampai akhirnya bisa. Setelah itu suami saya baru keluar. Repot juga itu, maksudnya kan kerja sana, di rumah juga sudah mulai banyak gitu. Berarti udah 10 tahunan lebih ya Bu? Lebih, iya. Allah, keren. Ya, Alhamdulillah. Jalan. Jadi untuk target pemasarannya itu dari awalnya kan dari tim sepak bola. Yeah. Terus cara pemasarannya itu apakah selain dari teman-teman saja, itu ada ke sosial media kah atau bagaimana, atau distribusi ke pasar-pasar juga atau bagaimana? Itu kalau untuk dulu kalau sosial media kan masih kurang ya, belum ada ya, mungkin yang online itu belum. Cuman kita ya masih sebatas getok tular, sama mungkin kalau dulu itu kan setiap kampung itu saya pastikan mesti ada 1 tim. Misalnya Google sini ya pasti ada tim sepak bola itu. Kalau 1 tim kan biasanya kan 11 orang, minimal itu masuk 2 tim itu 22 orang sampai 30 lebih gitu. Ya. Untuk karyawannya ada berapa orang ya Bu pekerjanya? Yang di sini yang pasti itu ada 4. Ada 4, terus yang dibawa pulang ada 2 orang. Tapi untuk yang 2 orang yang di luar di sini itu sistemnya, kalau di sini banyak kerjaan baru saya kasih, kalau enggak ya nanti dia kan juga nyambi di rumah ada kerjaan jahit atau apa gitu. Tapi ya selama ini saya kasih kerjaan terus itu. Kalau untuk awal ada dua sisi nih Bu. Awal tantangan saat pertama kali mendirikan konveksi ini dan yang sekarang pasti ada perbedaannya ya.
Nah itu apa tantangannya? Kalau dulu itu kalau istilahnya tenaga jahit itu toh, kalau dulu memang mudah mencari karyawan, itu mudah. Masalah kan dulu kan pabrik-pabrik dulu paling ada yang di sekitar Ungaran, Semarang gitu. Kalau sekarang kan Salatiga udah banyak ya. Itu kalau dulu kan paling ya kendalanya kita beli kainnya itu minimal 3 minggu sekali, paling cepat 2 minggu sekali. Nunggu orderan itu kan kita harus butuh ke Solo, itu kan butuh waktu gitu. Itu kendalanya di pembelian kain, harus numpuk pesanan dulu baru kita belanja gitu. Kalau dulu karyawan mudah, cari karyawan itu mudah, banyak orang yang ngelamar gitu. Terus untuk masa sekarang itu untuk beli kain, misalnya ada orang sekarang pesen, kita bisa langsung telepon toko, bisa nanti dikirim lewat paket, itu bisa. Kalau dulu kan sulit itu, nggak bisa, kita harus cari kain langsung, lihat langsung, iya harus warnanya ini, motifnya ini gitu. Dulu harus langsung gitu. Kalau sekarang tinggal Mas ini misalnya bahan yang dimaksud ini langsung bisa, karena kita sudah biasa, kita mintanya seperti ini, dia sudah mudeng gitu. Nah untuk sekarang kalau kendalanya itu kadang karyawan itu sulit untuk cari karyawan sekarang. Kalau dulu kan mungkin anak lulusan SMA atau apa itu kan kerja yang jauh-jauh nggak mau. Kalau sekarang kan dekat-dekat ada pabrik itu, jadinya kita mau cari karyawan yang benar-benar mau kerja itu sulit. Kadang gini, kita sudah ngajarin sekitar 1 bulan 2 bulan, kalau dia sudah jahit pergi gitu, kendalanya itu. Kalau sekarang loh itu masalah kan dia ya, saya tidak tahu prinsipnya, dia ingin belajar secara gratis dibayar atau bagaimana, nggak tahu. Setelah bisa nanti baru ke pabrik atau apa gitu. Nah kalau sekarang ya saya mendingnya cari karyawan yang benar-benar sudah tidak mau ke pabrik, yang penting kerja. Ya setidaknya kalau di konveksi gini kan tidak seperti pabrik ya, UMR atau apa, kan kita sistemnya juga tidak kerja kerja dari jam, dan 1 jam itu harus target segini gitu, enggak. Kita juga masalahnya ya kerjaan rumahan itu kita juga toleransinya lebih tinggi. Misalnya kita mau agak santai, kita enggak terlalu harus kamu harus kerja gini sampai ini gitu, enggak. Kita ya misalnya ada kepentingan, kita juga toleransinya ya bisa, kita misalnya ada telepon, ada WA yang perlu dijawab, silahkan gitu, enggak harus ngebut gitu, enggak. Kita sepenting ya kerja sama semua dikerjakan bareng-bareng gitu. Enggak ada solidaritas gitu. Number 1. Iya. Kalau untuk tadi kan katanya pengambilan bahan di Solo ya, Bu. Yeah. Berarti pengambilan bahan apakah di Solo saja atau ada tempat lain atau di Salatiga juga? Iya, kalau bahan itu Semarang ada, Solo ada, Jogja ada, Salatiga juga ada. Berarti fleksibel saja ya. Ya ini untuk termasuk kendala juga ini ya. Ya mungkin kendala, mungkin juga gimana ya? Ya bukan kendala, tergantung kepercayaan kita. Kendalanya gini, sekarang itu banyak konveksi menjamur ya. Mungkin orangnya itu tidak punya keterampilan untuk membuat ini, tapi dia punya modal. Akhirnya dia mencari orang yang bisa jahit. Akhirnya dia mendirikan konveksi. Padahal aslinya dia tidak tahu bidang ini gitu loh. Tapi memang sekarang banyak yang seperti itu. Nah itu apalagi sekarang bahan-bahan itu di Salatiga, toko kaos itu banyak. Jadinya barangnya mudah ditemukan gitu. Ya kita istilahnya ya bersaing, tapi kalau saya ya istilahnya kalau sudah rezeki ya tetap nanti ke sini gitu. Iya, saya prinsipnya gitu, Bang. Memang perkembangan zaman ya semua orang itu pengen berusaha, pengen maju, pengen apa itu ya saya bismillah ta'ala, tapi nanti kalau rezeki memang dia mau pesan sini ya mau nanti juga akan ke sini gitu. Oke, untuk sebagai, karena ini ternyata tadi sudah 10 menit lebih. Enggak apa-apa sebenarnya. Asik. Ternyata sangat asik gitu ya membicarakan bisnis. Ada nggak sih Bu pesan untuk kita ini kan juga masih semester 3, masih kuliah gitu. Kalau misalkan emang mau membuat usaha atau mau membuat bisnis atau kerja
untuk melangkah ke dewasa gitu lah ya. Pesannya tuh apa sih gitu buat diri kita itu? Ya mungkin pesan mungkin dari pribadi saya dengan orang lain mungkin beda ya. Ya kalau saya prinsipnya gini, yang penting kita itu semangat, niat dan percaya sama Allah, itu nanti pasti akan memberi jalan gitu. Pertama yang kita itu kadang kita tidak membayangkan kita nanti mau jadi apa, kita nanti seperti apa gitu. Yang penting di jalannya, setiap jalan kita itu melangkahnya benar, nanti insya Allah nanti tetap akan diberi jalan sing dibuka jalan sing sesuai dengan bidang kita juga nanti akan menekuni dengan seneng. Nah itu nanti akan ketemu sendiri dengan yang kita inginkan. Kan tetap semangat, kan jangan gimana loh istilahnya, jangan sampai kita aku katanya tidak mungkin seperti itu jangan. Karena saya dulu juga katanya nggak mungkin saya punya konveksi, itu juga pernah gitu. Cuman ayah saya dulu yang ini kamu tak sekolahkan sini, tak pas buat rumah juga ini kamu tak gawe model seperti ini, nanti biar kamu kalau ada penjahitmu di sini nanti biar ada tempat gitu. Saya di luar kendali saya mikirnya masa mungkin aku di karyawan gitu. Ternyata alhamdulillah sepenting saya itu bapak saya juga ini menyuruh gini, ya saya ikut. Ternyata itu yang di sarankan bapak saya ternyata benar gitu loh. Maksudnya jadinya kita tetap mengikuti alur, kalau itu jalan sing tidak salah, insya Allah tetap kita akan menemukan jalan sing sesuai dengan keinginan kita. Ya, sebenarnya itu semangat itu tetap niatnya nggak gampang nyerah juga. Iya itu. Oke, jadi ini sudah selesai pertanyaannya. Nanti mau ada obrolan sedikit lagi tapi off kamera. Gitu. Oke. Sebelumnya kita mengucapkan terima kasih ya Bu atas waktunya. Maaf telah mengganggu. Mungkin ada kerjaan yang harus dikerjakan. Kami dari program studi komunikasi penyiaran Islam UIN Salatiga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Iya, sama-sama. Oke, baik teman-teman, wawancaranya selesai sampai di sini, tapi kita masih ada mau melihat-lihat produksinya ya teman-teman. Jadi stay tune. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesanan dari USG Ungaran. USG yang garmen. Oh, ini berarti seragam garmen gitu. Bukan, ini untuk karyawannya yang ada persatuan senam itu, dia kan ada yang ikut senam, ada yang enggak. Cuman ini yang sebagian saja yang ikut senam membuat seragam buat senam itu. Nanti ada event, enggak tahu tanggal berapa itu, yang penting nanti sore harus jadi. Jadi ini lagi proses finish. Iya. Penyelesaian ya, kalau celananya sudah beres, tinggal kaosnya saja. Nanti jam 4 sudah packing. Lapis. Tapi baru dibuat ini. Ini juga untuk seragam olahraga. Bukan, ini untuk karyawan pabrik. Oh, karyawan pabrik. Iya. Karyawan pabrik. Berarti di sini nggak cuma baju olahraga aja. Saya baju gamis juga. Oh, gamis juga ada. Yang jahit khusus saya sendiri kalau gamis itu. Kadang baju batik guru atau baju PKK seragam itu bisa saya pakai gitu. Tapi berkembangnya malah ke konveksi. Ya, jadi semua bisa saya tangani gitu kalau untuk baju pesta, baju apa itu bisa. Jadi kalau baju seperti baju pesta, baju batik gitu yang formal itu ibu sendiri. Bisa, iya, khusus saya sendiri. Kalau baju olahraga seperti ini karyawan bisa, saya juga bantu. Cuman kalau yang spesial itu yang memang untuk baju-baju wanita itu saya yang motong sendiri, saya yang kerjakan sendiri gitu. Nah itu mesin buat ini kan biasa, kalau dulu kan manual satu-satu itu harus dijahit satu sini terus ini udah langsung keluar 3 itu pakai mesin itu untuk membuat yang garis-garis. Terus nanti kan kalau sudah dipasang pakai mesin itu nanti sudah buat pipingnya, namanya piping kalau enggak strip itu. Bu, mau tanya, ini tuh yang sudah jadi ini udah siap untuk dijual apa pesanan? Ini kalau pertama-tama saya buat sampel dulu. Kalau sekarang itu kan sisa-sisa pesanan ini. Kadang kan motong itu kadang kelebihan 1, 2, kadang untuk stok ada yang mau beli pakaian jadi itu saya jual gini.
Ini jadinya sebenarnya tidak sisa-sisa, cuman kan memang motongnya lebih, akhirnya jadi kaos, kita buat model lain atau apa gitu. Nah, kalau ini kan sampel-sampel pesanan mungkin tahun lalu, kalau nanti mau pesan lagi kita tinggal cari ada sampelnya. Kadang sekolahan kan ada murid baru, Mbak ini nanti tolong dibuatin 1 atau 2, kita masih punya sampel, masih ada sisa, tinggal ngambilkan gitu. Berarti udah banyak yang pesan di sini ya, Pak? Ya, alhamdulillah ini sisa-sisa pesanan semua, sampel-sampel dari sekolahan-sekolahan itu, SD, SMP, MI, MTS itu banyak. Kalau ini ajaran baru kan sudah selesai nih ya, jadinya ini tetap masih ada yang ngerjakan sekolah, cuman yang mungkin tambahan-tambahan. Kalau yang banyak kemarin mulai bulan Juni sampai Agustus itu full untuk seragam-seragam sekolah, kaos olahraga gitu.